Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, mari kita lanjutkan materi fikihnya ya, yaitu tentang tata cara mengeluarkan zakat fitrah. Yang mana pertemuan kemarin kita sudah bahas tentang pengertian, kemudian hukum dan waktu dalam mengeluarkan zakat fitrah. Anak-anakku yang Ustaz banggakan, tata cara dalam mengeluarkan zakat fitrah ini anak-anak sudah ditentukan dalam ajaran Islam. Yang pertama adalah kita tentukan makanan pokok yang terbaik, ya, minimal sama dengan yang kita makan sehari-hari. Kemudian artinya apa? Jadi zakat yang dikeluarkan itu adalah makanan berupa makanan pokok. Tidak dianjurkan untuk yang tidak makanan pokok. Kemudian yang kedua, pisahkan makanan pokok tersebut ya, sesuai dengan ketentuan. Lebih baik dilebihkan daripada kurang. Artinya apa? Ya, diusahakan dalam jumlah yang lebih, jangan sampai kurang. Lebih baik lebih daripada kurang. Kalau takaran ketentuannya itu adalah ada yang mengatakan 2,7 kilo 7 on ya. Kita lebihkan 2,8 itu sudah cukup, atau lebih sempurna lagi dipaskan 3 kilo. Itu yang lebih baik lagi. Kemudian yang ketiga, berniat mengeluarkan zakat fitrah jika dilafalkan salah satu contohnya di sini ya. Nawaitu an ukhrijah zakatul fitri an nafsi fardhan lillahi ta'ala. Ini adalah niat untuk diri sendiri. Kemudian kalau untuk yang lain ada disebutkan namanya yang di bawah ini. Anfulan siapa ya? Anfulanatin atau yang perempuan. Kemudian yang keempat, menyerahkan langsung kepada orang yang berhak menerima atau melalui panitia zakat. Ya. Jadi kita serahkan kepada orang yang memang berhak menerima zakat. Jangan sampai ya kita serahkan kepada orang yang mampu, artinya salah sasaran ya. Itu tidak dianjurkan. Ada 8 orang yang berhak menerima zakat di situ ya. Di antaranya fakir miskin ya, lil fuqara wal masakin wal amilin, orang yang mengeluarkan zakat ya, wal mu'allaf wal amilin wal mu'allaf, orang yang baru masuk Islam gitu. Ada 8 di situ di bukunya ya. Kemudian yang kelima, ketika penitia zakat amil zakat atau seorang menerima zakat dari orang lain adalah melafalkan doa ya. Artinya kita dianjurkan untuk berdoa ya. Apa doanya? Di sini halaman 8 ya. Ajrakallahu fima ataita wa barakallahu fima abaqaita wa ja'ala laka tahuran. Ya, semoga Allah memberikan pahala atas apa yang engkau berikan, dan semoga Allah memberikan berkah atas harta yang engkau simpan dan menjadikan sebagai pembersih. Itu doa bagi orang yang menerima zakat. Orang yang menerima zakat disebut dengan mustahiq, sedangkan orang yang mengeluarkan disebut dengan muzakki ya. Kemudian yang kelima, hikmah dalam zakat fitrah. Hikmah ini anak-anak artinya sesuatu yang bernilai lebih, nilai ibadah ya, bernilai sesuatu yang manfaat. Yang pertama adalah untuk menyempurnakan iman seseorang ya. Jadi ketika kita berzakat menunjukkan iman kita itu adalah kuat. Artinya menjalankan perintah Allah. Yang kedua, mensucikan diri dari sifat-sifat tercela seperti kikir, sombong dan lainnya. Yang ketiga, dilapangkan rezekinya oleh Allah. Jangan khawatir kalau kita zakat, insyaallah Allah akan mengganti dengan rezeki yang lebih. Yang keempat, terhindar dari siksa api neraka. Ya. Jadi dengan zakat insyaallah Allah akan bebaskan kita dari siksa api neraka. Yang kelima, meningkatkan rasa peduli terhadap sesama. Ini adalah bentuk solidaritas kita sebagai makhluk, sesama makhluk, saling membantu, saling menolong ya. Kemudian yang ke-6,
6 sebagai rasa syukur atas nikmat Allah yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya kita bersyukur apa yang Allah berikan kepada kita. Itu ya anak-anak ya. Kemudian yang terakhir, bagi orang yang menerima zakat disebut dengan mustahik atau mustahik ini hikmahnya yang pertama adalah dapat meringankan beban ekonomi yang dihadapi. Artinya meringankan ekonomi yang dihadapi oleh penerima tadi ya. Artinya meringankan, biasanya masih cari beras untuk anak dan semacamnya. Ketika ada orang yang zakat fitrah maka bisa terbantu, meringankan, dibantu. Kemudian yang kedua, mempererat silaturahim antar sesama muslim. Artinya apa? Dengan zakat itu maka kita menjadi lebih erat, menjadi lebih kokoh ikatan kita sama umat Islam. Yang ketiga, terhindar dari perbuatan maksiat. Yang keempat, meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah anak-anak ya hikmah yang kita bisa ambil, kita pelajari dari zakat fitrah. Semoga dengan kita tahu terhadap hikmah zakat fitrah ini maka kita akan lebih semakin takut, semakin takwa, semakin menaati perintah Allah Subhanahu wa taala dalam mengeluarkan zakat fitrah ini. Demikian dari Ustaz untuk tugasnya, insyaallah minggu depan ya dibaca lagi pelajarannya. Semoga apa yang kita belajar ini ada besar barokah manfaatnya. Amin Allahumma amin. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.